warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Bapak Ibu sehingga kita bisa mengikuti sebuah kegiatan luar biasa Bapak Ibu, yaitu kegiatan di Kombel kita, yaitu di Kombel Pijar Terang. Bapak Ibu, ini adalah berbagi praktek bagi yang kesekian kalinya untuk kegiatan-kegiatan berbagi praktek baik lainnya. Nanti tolong diupayakan hal baik itu tidak harus dalam hal pembelajaran, tidak harus berbentuk media, tidak harus berbentuk sebuah strategi, metode atau yang lainnya, dalam rangka menangani peserta didik yang mempunyai bantuan kita untuk mengatasi, untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan itu juga termasuk berbagi praktek baik. Bapak Ibu, hari ini Pak Jenengan akan mengikuti sebuah kegiatan yang namanya berbagi praktek baik, penerapan disiplin positif. Itu yang di dalamnya adalah di dalam budaya yang namanya adalah budaya positif. Ini nanti Bapak Ibu dari salah satu CGP, calon guru penggerak, yaitu Pak Willy, akan membagikan apa yang telah didapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 ya, 1.4 tentang budaya positif, dan sejalan dengan fokus kita, fokus Bapak Ibu guru dalam praktek kinerja pembelajarannya yang fokus memilih pada indikator, yaitu penerapan disiplin positif. Nah, setelah nanti Pak Willy ini menyampaikan hasil dari pelatihannya, nanti kita saling melakukan refleksi. Tentunya Pak Jenengan sudah melakukan sebuah kegiatan penerapan disiplin positif. Silahkan nanti membagikan hal-hal yang sudah dilakukan. Ini sudah sejalan dengan konsepnya belum ya? Nanti selain praktek yang sudah dijalankan, ini nanti juga akan dibagikan konsep-konsep tentang penerapan disiplin positif. Teman-teman yang sudah menerapkan di kelas, ini nanti monggo juga berbagi. Kemudian nanti harapan kami selama 2 jam ya, selama 2 jam terhitung dari jam 8 tadi Bapak Ibu, nanti insya Allah kegiatan ini jam 10 sudah bisa. Kalau mau lanjut ya monggo disilahkan Bapak Ibu, batasan minimalnya adalah 2 GB. Itu saja Bapak Ibu, saya akhiri, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kandangan. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama di ruangan ini dalam kegiatan saya yang akan saya lakukan pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan aksi nyata dari pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa apa yang saya lakukan pada pagi hari ini adalah terkait dengan diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak
yaitu pada modul 1.4. Baik Bapak Ibu, sebagai awal kita melaksanakan kegiatan forum desiminasi ini, saya akan bersama-sama panjenengan untuk membuat keyakinan forum desiminasi. Nah, kalau di kelas ini adalah keyakinan kelas kita, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa yang sudah ada. Mari kita sepakati. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan. Oke. Yang pertama, mengikuti forum desiminasi dengan baik. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, HP dengan mode silent. Dari ketiganya ini Bapak Ibu bagaimana? Ada tambahan Bapak Ibu? Tambah Pak. Oke. Durasi waktunya Pak. Durasi waktu. Durasi waktunya berapa Bapak Ibu? 2 JP. Jam nggak orang 2 JP. Sepakat nggak JP? Selanjutnya Bapak Ibu ada tambahan lagi. Yang nomor 1 Pak. Oke, nomor 1 bagaimana Pak Mijar? Mengikuti apa ya? Bedanya Pak melibatkan soal. Nah, ngomongnya sih mengikuti forum desiminasi dengan baik. Oke. Bisa izin dikeluarkan apabila ada hal-hal yang memang sangat Berarti ditambahi Pak ya? catatannya. Bisa izin jika ada hal-hal yang biar luas gitu loh Pak. Ini kan nanti terlalu kaku Pak. Misalnya jika ada keperluan, jika bagaimana? Ngeten nggih, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ada lagi. Pak, izinnya di depan saja. Nanti kalau izinnya waktu dengan lagi materi akan mengganggu kegiatan. Jadi sekarang ada izinnya, nanti saya izin keluar Pak. Oh enggak. Cocok berarti gimana? Jadi tidak perlu izin waktu kemudian di tengah-tengah kegiatan. Nanti mengganggu aktivitas dengan rumah saya. Iya. Pripun Ibu, berarti kesepakatannya bagaimana menuliskan seperti itu? Ya izin cuma Oke. di depan. Ya izin itu saja. Oke, berarti ya seperti ini nggih. Oke. Selanjutnya wonten malih. Oke, peserta harus aktif dan proaktif. Pak, dibagi sesinya saja Pak. Nanti untuk presentasi itu berapa menit dan untuk berapa menit pembagian waktu Oke. jadi efektif, efisien. Nanti presentasinya sekitar 30 menit Bapak. ya Oke. Setelah itu nanti kita masuk pada sesi yang kedua terlebih dahulu. Nanti ada teman-teman yang berbagi praktik baik. Setelah itu baru kita refleksi. Begitu Pak Sim. Oke. moga ditulis saja di situ. Nanti untuk presentasi penjenengan berapa menit supaya nanti nggak terlalu sampai sore nggak presentasi ya saya nggak bisa menghentikan Pak itu. Pak Willy nggak ngomong ya. Nggak cuma yang kaya ya. Biasanya seperti itu. 60 menit. Bu Iva, Bu Umi, dan Bu Rifa masing-masing cukup. Kalau itu sih praktek cepat Pak. Kan lebih cepat lebih baik. Lebih cepat itu baik. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Oke. Oke, 60 menit ketika dimulai loh, oke. Dimulai
Oh, sudah ya cukup? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, inilah keyakinan forum diskusi desiminasi pada pagi hari ini. Yang pertama, mengikuti forum desiminasi dengan baik. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, HP dengan mode silent. Yang keempat, durasi waktu 60 menit, presentasi 30 menit, berbagi praktik baik 15 menit, tanya jawab dan refleksi 15 menit. Bila ada yang melanggar, Dan yang terakhir bisa izin ketika keluar ruangan. Nah, jadi Pak Sim menambahi, bila ada yang melanggar berarti itu masuk konsekuensi. Kira-kira konsekuensinya apa Bapak Ibu? Harus berbagi praktek baik. Bagaimana siap Bapak Ibu? Untuk pertemuan selanjutnya berarti ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah membuat kesepakatan forum desiminasi pada luar biasa gitu. pagi hari ini. Baik, terkait dengan tujuan forum desiminasi ini Bapak Ibu, saya sebagai calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif serta pemahaman mereka ini saya mengenai konsep-konsep ini dalam modul budaya positif kepada rekan sejawat. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang harus kita mulai yaitu terkait dengan perubahan paradigma pembelajaran kita saat ini, di mana perubahan paradigma juga dapat dikatakan sebagai perubahan pola atau cara berpikir, di mana pada kurikulum yang terdahulu ya, pusat pembelajaran itu adalah guru atau teacher center. Kemudian di dalam paradigma pembelajaran abad 21 ini, murid adalah sebagai pusat dari pembelajaran. Itu yang pertama. Ini sejalan dengan konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa proses pembelajaran kita di kelas atau di sekolah, yaitu pusat utamanya adalah kepada murid dan murid. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan paradigma baru terkait pembelajaran kita di Indonesia, ini kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu terkait dengan kontrol kita sebagai seorang guru, bahwa di dalam teori kontrol yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser ya, jadi Dr. Willy juga ya, ini persepsi yang harus atau mindset yang harus kita ubah sebagai guru adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya Bapak Ibu, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini sesuai dengan teori kontrol yang pertama. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, di mana penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang dalam jangka waktu tertentu murid akan menolak atau ketergantungan terhadap penguatan positif yang kita berikan. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, di mana menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi dengan membuat merasa orang bersalah, akhirnya murid merasa dia tidak mampu, dia merasa buruk
keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini banyak orang dewasa yang percaya apapun yang dilakukan dan akan dapat diterima oleh orang lain. Di sini adalah murid. Kita sebagai guru, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perintah pada murid, kita beranggapan itu akan bisa diterima. Tetapi ternyata perilaku memaksa seperti itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, sehingga bisa merusak hubungan atau permusuhan. Jadi mindset terkait dengan kontrol pada murid ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kira-kira dari teori kontrol ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah memang seperti itu atau kita memang membutuhkan kontrol-kontrol seperti ilusi yang disebutkan? Oke, Pak Mijan. Terima kasih Pak Jessica. Mungkin memberikan wacana tentang pendidikan di Indonesia dan teori yang dimunculkan itu teori dunia, sehingga masyarakat kita, anak-anak kita mengambil teori semacam itu, saya akan hancur. Kenapa saya katakan begitu? Kita sama sekali tidak boleh intervensi pada kehendak siswa. Mungkinkah anak-anak kita, jika kita mau mengajak anak-anak jangan ramai, anak-anak begitu, kamu harus mengerjakan, apakah mereka tidak bisa 100% mengikuti mengikuti kehendak mereka, atau kita yang sedikit-sedikit intervensi kepada, sehingga itu benar. Tapi kalau saya katakan tidak benar 100%. Mungkin latar belakang masyarakat kita itu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Mijan. Pak, Pak Isa. Saya cenderung setuju. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Karena adalah Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau memang anak itu sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang wajib, misalkan sholat, itu harus ada pemaksaan. Jadi tidak diserahkan kepada si anak untuk memilih tidak melakukannya. Jadi kita ada pemaksaan dan wajib. Bahkan kalau dipukul supaya bisa melakukan sesuatu yang baik itu yang wajib. Jadi ini teorinya dari Pak William Glasser ini bertentangan dengan ajaran saya yang baik Bapak Ibu. Saya menerima pendapat dari Pak Mijan dan Pak Isa. Tetapi di dalam ini tadi paradigma pendidikan baru, teori kontrol ini menjadi salah satu cara untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nanti memang ini masih awal Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya mindset ini seharusnya ini bisa kita rasakan terlebih dahulu. Nanti prosesnya tidak berhenti pada teori kontrol ini saja. Tadi Pak Mijan memang bagaimana tetap memberikan Pak Mijan memberikan intervensi. Pak Isa tetap memberikan pemaksaan gitu. Nah, di paradigma pendidikan baru intervensi dan pemaksaan itu dilupakan apa? Nah, nanti ini kita akan belajar lebih dalam lagi gitu. Jadi tidak terus memang guru lepas 100% tidak, tetapi cara-cara bagaimana pendekatan apa yang digunakan untuk guru, digunakan kita sebagai guru agar cara-cara mengontrol siswa ini sesuai dengan perkembangan anak pada saat ini. Oke Pak. Masih. Sebenarnya
Mengkeman Pak Siti ya? Karena waktunya 30 menit Pak Siti. Nanti nggak nutup. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi terkait dengan teori kontrol tersebut, ya, salah satu untuk menciptakan lingkungan positif yang ada di sekolah kita, yang dikatakan sebagai disiplin positif, yaitu dengan cara kita meninjau kembali penerapan disiplin yang ada di sekolah kita. Nah, ini ada sedikit refleksi pada diri kita sebelum kita bisa menciptakan lingkungan positif di lingkungan sekolah kita, di lingkungan kelas kita. Nah, di sini menciptakan lingkungan positif ini memang mulainya adalah dimulai dari diri kita sebagai seorang guru itu sendiri. Kontrol diri, kalau kita diibaratkan, ya, ketika kita menggenggam tangan kita, Bapak Ibu, dan di dalam genggaman itu adalah ada sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita, dan ada orang yang ingin membuka kepala tangan kita, diibaratkan seperti itu. Nah, ketika ada orang yang ingin membuka kepala tangan kita, apa yang kira-kira kita lakukan, Bapak Ibu? Mempertahankan. Melawan, mempertahankan. Nah, kalau diiming-imingi apa, uang gitu, hadiah untuk membuka itu, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bisa apa tidak kita membuka? Bisa ya, bisa tidak. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kontrol yang kita miliki itu ada pada diri kita sendiri. Jadi itu. Nah, terkait dengan mindset kita terhadap teori kontrol, kita harus itu yang kita pegang, bahwa kontrol itu adalah ada di tangan kita sendiri. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, ini menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, ini pahlawan kita Ki Hajar Dewantara dulu saja sudah memiliki pemikiran seperti ini, bahwa disiplin diri itu adalah motivasi internal, Bapak Ibu. Jadi seperti kepala tangan tadi, ketika kita bisa tetap mengepal atau membuka tangan kepala kita, itu tergantung dari motivasi diri kita masing-masing. Kemudian dari Diana Gosen, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Artinya adalah sesuatu yang dihargai dan bermakna adalah motivasi internal ini bisa tumbuh ketika ada nilai-nilai universal yang kita yakini sebagai sebuah tujuan kita. Termasuk tadi kita mempertahankan sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan kita itu tadi. Sehingga ketika kita sudah tumbuh keyakinan atas nilai-nilai yang dihargai dan bermakna tersebut, semua kontrol diri itu bersumber dari dalam diri kita masing-masing. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dalam dirinya sendiri dalam menentukan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya. Jadi disiplin positif ini adalah suatu cara menerapkan disiplin untuk anak bisa bertanggung jawab. Tadi dari Pak Mijan, anak diberikan intervensi. Dari Pak Isa, anak diberikan perintah, Pak Sus? Instruksi, pemaksaan. Nah, dari apa yang diutarakan tadi, tujuannya adalah anak pasti
bisa memiliki sebuah tanggung jawab dan memiliki kesadaran diri. Sementara kalau dari Pak Sumijan dan Pak Isa tadi adalah motivasi dari eksternal, dari luar. Nah, harapannya memang kita sebagai guru ketika kita melakukan seperti itu, harapannya pada anak kita adalah anak-anak tersebut bisa merubah perilakunya. Tetapi Bapak Ibu, sesuai dengan teori kontrol, hal tersebut kemungkinan bisa dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi ketika kita tidak ada di posisi di dekat anak tersebut, kemungkinan besar anak tersebut bisa mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Karena sifat motivasi yang keluar untuk memperbaiki dirinya itu atau kedisiplinannya itu adalah masih dari luar diri anak tersebut. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa Bapak Ibu kira-kira nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini? Misalkan apa Bapak Ibu? Kebajikan universal itu kebajikan yang diterima oleh semua orang tanpa dibatasi oleh kelompok, agama, atau apapun, karena semua itu akan menjadi diterima. Termasuk kelompok-kelompok yang jelek pun menerima kebajikan yang sifatnya universal itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Sim. Jadi sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Sim. Jadi nilai-nilai kebajikan universal memang kebajikan yang bisa diterima oleh seluruh kalangan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan lain-lainnya. Sehingga nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan kita bersama. Nah, dan di dalam pendidikan di Indonesia, nilai-nilai kebajikan universal itu diterjemahkan di dalam profil pelajar Pancasila. Untuk saat ini ya, yang dulu adalah nilai-nilai karakter bangsa, kemudian di dalam kurikulum Merdeka kita ada profil pelajar Pancasila. Inilah nilai-nilai universal yang kita sepakati, mulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di dalamnya masih ada sub-sub elemennya, nilai-nilainya. Ya. Jadi ini yang akan kita capai di dalam usaha menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait dengan berikutnya, tadi kita sudah membahas terkait dengan kontrol. Kemudian berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang paling rendah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang melakukan hal ini akan memiliki pertanyaan, kira-kira apa yang semua aku gak ngelakoni, apa yang akan saya dapatkan, apa yang akan terjadi. Jadi melakukan sesuatu karena dia menghindari masalah. Pokoknya ngelakoni, yang penting ngumpulin tugas, yang penting masuk tugasnya gue salah, gue bener, yang penting ngumpulin. Nah, jadi seperti itu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, ketika ciri-cirinya adalah ada orang yang seperti ini biasanya bertanya, kalau
kalau saya ikut, kira-kira saya mendapatkan apa? Misalkan. Dan orang-orang seperti ini dalam motivasi perilakunya adalah ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, ini yang paling diharapkan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri. Jadi menghargai diri sendiri ketika saya melakukan ini, apa yang bisa saya berikan, apa yang saya terhadap dirinya sendiri, nilai-nilai yang ada pada dirinya, sehingga tidak seperti pada motivasi 1 dan motivasi 2, sehingga dia lebih menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika seumpama kita melaksanakan tugas dengan tepat waktu, itu adalah salah satu kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kemudian berikutnya, nah di sini, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Kira-kira pernah apa tidak Bapak Ibu? Sering. Pertanyaan berikutnya, jika sering, mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Kira-kira apa alasannya biasanya? Ketika kita sudah sering seperti itu, tapi tetap kita lakukan, kira-kira apa? Artinya berarti ada nilai-nilai yang kita yakini yang harus kita pertahankan, walaupun itu bertabrakan, bertentangan dengan sekitar kita. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Nah, tentu nilai-nilai itu tadi Bapak Ibu. Artinya ketika kita bisa melakukan hal seperti itu, Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Biasa saja. Artinya dari 3 motivasi perilaku ini, kita sudah bisa menerapkan motivasi perilaku yang ketiga, yaitu menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Ini terkait motivasi perilaku. Nah, diharapkan Bapak Ibu dari Pak Mijan dan Pak Isa tadi, motivasi perilaku yang terbentuk pada akhirnya adalah motivasi yang ketiga, intervensi dan paksaan itu tadi. Mungkin Pak Mijan bisa mengintervensi, anak bisa melakukan apa yang diperintah oleh Pak Mijan, tetapi mungkin anak tersebut hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, wis lakoni ya. Yang dilakukan Pak Isa juga seperti itu. Dia memiliki motivasi bermacam-macam, tapi bagaimana kita seorang guru bisa menumbuhkan motivasi yang ketiga ini pada diri seorang anak? Bentuk intervensi apa, paksaan apa yang memang pas kita gunakan? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, masih berapa menit ini? Yang berikutnya masih berhubungan dengan aspek dari kontrol tadi, yaitu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu.
Ini juga teori kontrol kebutuhan dasar manusia ini adalah dari William Glasser. kelas dan kita memang harus membuat dulu di kelas tersebut. Tapi kalau memang di kelas atau berupa kelas sudah memang menentukan kesepakatan yang sudah ditentukan, ya kita hanya mengingatkan saja. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bumi. Ada lagi Bapak? Oke, Pak Mijan. Ya. Saya punya gagasan. Kemarin itu ngomong-ngomong sama ibu-ibu muda ini, bikin lembar kertas semacam itu, kita tulis kesepakatan ketika kita pertama mengajar itu. Setiap datang ke kelas itu ditempelkan sehingga kita tidak mengulang-ulang, tinggal mengulang nomor berapa, kamu keluar masuk tanpa izin itu kesepakatan nomor berapa. Saya rasa itu lebih efektif lagi. Terima kasih. Oke, solusinya. Pak Sin, monggo Pak Sin. Nah, terima kasih. Saya ingin tanya kepada prinsip awal lagi Pak, masalah ini kesepakatan kelas dan sebelum-sebelumnya tadi. Apakah ini juga berangkat dari pemikiran dari Dr. William tadi yang disebutkan, yang tadi di depan ada 5 kontrol guru punya tipe kontrol 5 kontrol tadi, kemudian juga ada harapan-harapan apa ya, 5 hal yang menjadi motivasi seseorang dalam hidupnya. Motivasi Ya, itu apakah ini juga merupakan satu kesatuan dari rangkaian dari kalau iya, kami ingin tanya, ketika Dr. William itu dari Inggris ya? Mungkin seperti itu Pak Sin. Ya. Namanya. Italia. Dia seorang psikolog, saya tahu itu. Ya. Nah, ketika beliau melakukan, ini kan pendapat beliau kan ya. Ini dikembalikan, dicocokkan dengan pendapatnya karena kita itu selalu mengacu kepada Ki Hajar Dewantara. Apakah pendapat dari William ini juga semuanya sesuai dengan pendapatnya dari Ki Hajar Dewantara dalam hal pengajaran, termasuk dalam hal pemberian hukuman atau penegakan disiplin yang dilakukan oleh sekolah-sekolah selama ini, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Sin. Terkait dengan filosofi tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini dikatakan pendidikan adalah untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya. Jadi konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti ini. Nah, jika kita hubungkan dengan konsep-konsep budaya positif yang kebanyakan memang bersumber dari William Glasser ya, William Glasser tadi. Kira-kira ketika kita sudah memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana Bapak Ibu menilainya? Apakah sudah sejalan atau belum? Dimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu hanya untuk menuntun Bapak Ibu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Mungkin bisa saya terima kasih Pak Willy. Itu senada dengan yang digambarkan atau penemuan dari William tadi. Tetapi selalu dalam narasi yang dibangun di dalam PMM itu selalu kita itu membuat sebuah kesalahan. Ketika guru menghukum murid itu selalu salah. Padahal untuk mencapai sebuah harapan, 5 hal yang diharapkan manusia hidup itu pasti akan melalui tahapan-tahapan itu. Kan begitu Pak Willy ya. Yang pada akhirnya memang orang itu kalau pada tahapan tertentu orang sudah nggak perlu ada hukuman fisik.
tetapi apakah hukuman fisik ataupun hukuman yang bentuknya verbal di lingkungan masyarakat kita ini sudah memang harus dihilangkan semuanya, berganti kepada metode dan cara yang lebih baru lagi. Nah, ini Mas, terkait dengan hukuman fisik, bahwa paradigma pendidikan kita sesuai dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Tujuannya adalah ini Mas, ya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oke, bagus. Oke, itu Setuju. ya kan? Kemudian pada tahapan untuk mencapai itu, Pak, apakah sekarang tentu guru menghukum itu bukan untuk mematikan kan? Oke. Kita semua sadar itu baik fisik maupun verbal itu untuk membangun karakter baiknya, maunya. Yang dihidupkan itu karakter baiknya, yang dibunuh karakter buruknya kan itu. Nah, apakah tahapan anak-anak kita sekarang ini sudah memang bisa kita lakukan tanpa ada hukuman sama sekali? Hukumannya bentuknya fisik atau verbal tadi? Oke. Nah, itulah Bapak Ibu, makanya penting sekali sebuah perubahan paradigma mindset kita terlebih dahulu, bahwa ketika memang mindset kita pada pendidikan dulu seperti itu Pak, tetapi harapannya dari kita termasuk melalui program calon guru penggerak inilah, paradigma pembelajaran atau pendidikan baru itulah dimasukkan seperti itu. Nah, diharapkan pendidikan kita selanjutnya itu kita lakukan hal yang demikian, lebih memanusiakan manusia, memanusiakan anak-anak kita. Memang saya juga menyadari tujuannya ketika kita melihat tujuannya, tetapi bagaimana dengan tujuan yang sama tapi kita menggunakan cara yang lebih manusiawi. Jadi seperti itu. Kalau saya menangkap sejauh ini, saya belajar di CGP ketika mulai dari modul 1.1 terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, terkait dengan bagaimana kita memandang murid, ya, bahkan dikatakan di sini adalah di sini kita kepada murid, berpihak pada murid ini adalah kita adalah menghamba. Artinya menghamba di sini adalah memberikan layanan yang optimal kepada anak didasari oleh keikhlasan dan ketulusan. Artinya Bapak Ibu, ketika memang tujuan kita memberikan hukuman secara fisik dan verbal itu tujuannya memang seperti itu, baik untuk membentuk karakter anak. Tetapi ketika kita kembali ke filosofi pendidikan, berpihak pada muridnya, bagaimana kita menghamba kepada murid tersebut, tentunya kita juga diharapkan tidak melakukan hal-hal kekerasan secara fisik dan verbal tersebut. Ini kan bertentangan dengan ketika para ahli itu mengatakan kalau orang itu memiliki otak reptil. Ketika orang mau melakukan sesuatu yang berulang-ulang itu namanya otak reptil. Nah, kalau otak reptil, maka penyelesaiannya juga harus disesuaikan dengan otak reptilnya itu. Harus digebuk dulu supaya jadi reptil. Itu gini Pak, sebelum masuk otak reptil, makanya kita sebagai guru itu dituntut, sekarang guru itu harus sabar Bapak Ibu. Artinya makanya kita kebiasaan jadi menunggu. Guru harus sabar. Sekarang malah dituntut lebih sabar lagi, lebih sabar lagi. Jangan sampai kita memunculkan membangunkan otak reptil itu tadi, sehingga ketika otak reptil tersebut memang sudah bangun, otomatis murid kita juga membuat benteng pertahanan diri, ya, reptil terus. Ketika kita memberi masukan, ketika memberikan tekanan, mereka malah membuat sebuah pertahanan. Oleh sebab itu kenapa kita harus memberikan melakukan pendekatan-pendekatan, kontrol-kontrol yang
lebih bisa menyentuh kebutuhan mereka. Nah, akhirnya itu tujuannya adalah untuk mengurangi itu tadi. Jadi harapannya seperti itu. Ya ini semua, Pak Beli, mohon maaf. Ini semua betul, kita sih. berdebat ya. Oke. Berdebat itu dalam rangka kita mencari sesuatu yang kita inginkan. Tidak harus saya yang salah, saya yang benar, tidak Betul, Mas. seperti itu. Nah, kalau kita lihat kenyataannya di dunia manapun, tidak hanya di dunia pendidikan, di dunia yang semodern apapun, ternyata masih ada penjara di sana. Otak katanya orang-orang yang bukan otak reptil, di sana juga masih ada penjara, juga ada hukuman. Nah, jadi ini sebetulnya membuktikan seperti kita itu untuk, menurut saya Pak, kembali lagi menurut saya, itu langkah-langkah untuk mencapai ke sana. Oke, kalau guru itu dituntut sabar dan tidak boleh berotak reptil itu sudah kita sepakat itu. Ini tadi kan yang kita sampaikan, ketika kita berlaku kepada siswa untuk menjadikan manusia kecil ini benar-benar menjadi manusia, maka ada tahapan-tahapan yang mungkin bentuknya hukuman. Tentu hukuman di sini jangan kemudian digambarkan sebagai hukuman yang nggak manusiawi. Selama ini Bapak Ibu guru semuanya 99,9% bentuk hukumannya itu bukan hukuman yang hewani, bukan reptilis, tapi sudah pada tahapan yang memang mendorong kepada otak yang lebih tinggi. Oke, terima kasih Mas Sin. Memang seperti itu yang diharapkan Mas Sin. Bisa mendorong murid kita untuk berpikir, memecahkan solusi sederhana terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sebagai suatu bentuk tanggung jawab dari perilaku yang sudah dilakukannya. Nah, di sini Pak Sin, nah ini kembali lagi hal-hal tersebut Bapak Ibu, untuk menghindari kita melakukan sebuah hukuman, melakukan sebuah kontrol untuk membuat anak merasa bersalah, kita di sini diharapkan mampu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi ini kita diharapkan mampu menerapkan segitiga restitusi, yaitu sebuah dialog yang dijalankan guru terhadap siswa yang dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab atas setiap perilaku dan kewajibannya. Nah, disinilah Bapak Ibu pentingnya. Jadi dari semua sebenarnya dari keyakinan kelas tersebut, sebagai refleksi pelaksanaan keyakinan kelas tersebut, kita bisa melakukan beberapa hal, baik yang sudah pada siswa kita yang sudah dapat melaksanakan atau melakukan keyakinan kelas yang disepakati, begitu juga pada murid kita yang masih melakukan pelanggaran atas kesepakatan kelas. Mohon maaf di sini saya terlewat Bapak Ibu terkait dengan ini juga nanti juga akan seru ketika kita diskusikan terkait dengan hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini langsung saya buka. Nah, tadi kan seperti ini Bapak Ibu. Tulisannya kecil sekali nih. Bukan ketinggal. Penyiksaan secara tidak langsung. Penyiksaan secara tidak langsung. Begini ya. Iya benar ketok. Ketok lagi tulisan lari-lari. Jadi tadi terkait dengan hukuman Pak Sin. Hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan
tidak nyaman bagi Tidak murid, nyaman. nggih. Murid merasa menjadi korban, murid juga akan tersakiti. Ada perilaku pasif agresif ketika reptil tadi muncul. Nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, macam-macam. Niki hukuman dikatakan sebagai identitas gagal. Kemudian ada identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu harus sesuatu yang harus terjadi. Memang tidak nyaman, ya, memang tidak nyaman. Korban bisa diabaikan, murid, anak dibuat tidak nyaman. Nah, jadi seperti tadi, ketika dia terlambat 15 menit masuk kelas, konsekuensinya adalah dia juga akan tinggal di kelas selama 15 menit untuk mengganti jam yang terlambat tadi. Tapi ya harus kita tunggu Bapak Ibu. Kita terus sumpama ya. Terus kita tinggal terus anaknya kita tinggal istirahat. Jadi semuanya harus memang konsisten, memiliki komitmen yang sama. Termasuk kendala-kendala yang terjadi pada Bapak Ibu guru dalam menerapkan keyakinan kelas. Tadi Pak Isa menyampaikan kehabisan waktu. Jadi memang yang disampaikan Bu Umi tadi betul. Keyakinan kelas itu kita susun di awal pembelajaran. Terus bagaimana pembelajaran pada hari-hari berikutnya Bapak Ibu? Hanya sekedar kita ingatkan. Dan tidak hanya sekedar kita ingatkan Bapak Ibu, muaranya nanti ketika ada siswa yang sudah bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan kira-kira, memberikan penguatan positif bagi siswa yang masih melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan, itu bisa kita lakukan restitusi. Tetapi dalam penguatan positif Bapak Ibu, kita juga harus hati-hati dalam memberikan sebuah penghargaan pada seorang anak Bapak Ibu. Karena penghargaan juga bisa merupakan sebuah hukuman. Itu memang semuanya kata-katanya seperti ini Mas. Teorinya seperti ini. Dan memang harapannya ketika kita belajar kembali, mindset inilah yang harus bisa kita tanamkan di dalam pola kita dalam melakukan pembelajaran di kelas. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Kira-kira kalau Bapak Ibu di kelas memberi hadiah pada anak-anak, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak senang. Bagi yang menerima. Bagaimana dengan anak-anak kita yang tidak pernah menerima penghargaan? Apakah kita pernah sedih, minder? Motivasinya ada dua kemungkinan. Pak. Motivasinya dia ingin mendapatkan dan atau ada yang bahkan frustasi, malah menggelap. Oleh sebab itu makanya Bapak Ibu, dari kita memberikan sebuah penguatan positif berupa penghargaan ini, kita harus benar-benar selektif. Tidak hanya berpikir kita menghargai sebuah prestasi anak saja. Wah, ini patut kita apresiasi. Apalagi penghargaan itu sudah berupa barang Bapak Ibu, ya, atau uang atau sejenisnya. Tetapi kalau penguatan positif berupa ujian,
oke, berupa kalimat-kalimat positif itu masih bisa diterima. Itu juga penafsiran Pak. Oke, Menurut anak lain pun juga sama. Betul, Pak. Meskipun itu hanya sebuah kata-kata, bagi yang tidak menerima kata-kata mutiara tadi, dia juga akan merasa. oleh sebab itu kita harus bisa menyeimbangkan hal tersebut. Bagaimana yang sudah mencapai, bagaimana yang belum, sehingga anak-anak merasa kebutuhannya terkait kebutuhan kasih sayang dan merasa dicintai itu muncul, walaupun dia belum mampu melakukan hal yang baik menurut keyakinan kelas atau menurut kita. Tapi ketika kita memberikan pendekatan pada anak yang sama, baik yang sudah mencapai kesepakatan atau sudah mencapai mungkin prestasinya, dengan yang biasa-biasa saja atau yang belum, kita sentuh semuanya, itu juga bisa sangat berpengaruh. Nah, kadang kita mengabaikan sing menonjol itu yang paling kita poles sedemikian rupa. Kalau keyakinan kelas itu boleh tidak di dalamnya itu termasuk kesepakatan untuk memberikan hadiah bagi sepanjang itu adalah sebuah kesepakatan, Pak. Artinya kan begini, tadi kan dikatakan bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh siswa bersama. Ketika memang sebuah hadiah, dan artinya ketika itu sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama, artinya mereka sudah menyadari memang nilainya seperti ini. Hampir seperti ketika kita memberi penghargaan pada sebuah kompetisi, itu akan berbeda. Yang namanya kompetisi lomba itu wajar ketika memang mendapatkan sebuah hadiah. Masuk hukuman yang disepakati. Hukuman yang disepakati, artinya bagaimana sih? Jadi di keyakinan kelas itu ada kan di awal disepakati. Kalau telat 15 menit, bla bla bla. Kalau itu menjadi keyakinan kelas, apakah itu boleh? Boleh, Mas. Itu masuk pada konsekuensi, bukan hukuman, Mas. Jadi masuk ke identitas sukses. Sudah dimasuk identitas sukses, konsekuensi. Jadi ada seperti itu. Tapi bunyinya konsekuensi. Kalau hukuman itu tadi ya seperti itu tadi. Sifatnya hukuman itu spontanitas sih, tanpa ada. Pada akhirnya ketika kita sudah menerapkan konsekuensi, untuk penanganan akhirnya Bapak Ibu adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi ini bolong anak-anak kita buat mereka nyaman terlebih dahulu. Sebelum kita langsung, jangan ketika kita menemui sebuah permasalahan dengan anak, jangan langsung marah. Kamu lagi setelah nah seperti itu, otak reptilnya otomatis akan terbuka. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Dengan cara bagaimana kabarnya pagi hari ini, lanjut dengannya seperti itu. Jadi kita dilus disik. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu untuk membuat anak itu bisa terbuka, kita validasi dulu, kita benarkan dulu, artinya seperti itu. Oh iya, memang setiap manusia itu tidak sempurna. Saya dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi tentunya setiap kesalahan yang kita buat memiliki alasannya. Kira-kira alasan kamu apa? Kok tadi waktu pelajarannya Pak Joko kok tidur? Ngantuk. Kan seperti itu halus untuk memvalidasi tindakan yang salah, tetapi adalah untuk menggali bagaimana anak itu bisa terbuka menceritakan unek-uneknya. Nah, setelah anak bisa terbuka menyampaikan menjadi proaktif, ya, mencoba mengenali, mengakui dari kesalahannya tersebut. Yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah,
kira-kira dari keyakinan mana atau nilai mana yang masih belum dapat kamu lakukan terhadap sikap kamu yang seperti ini nanti. Kita berusaha untuk mengorek pemikiran murid terhadap keyakinan kelas. Oh iya Pak, saya datang tidak tepat waktu, pada waktu terlambat. Ketika dia rame di kelas, oh iya Pak, saya tidak menepati keyakinan terkait tidak saling menghormati. Tidak ada kata tidak, saling menghormati. Jadi seperti itu, misalkan seperti itu. Nanti kita tanya terus apa yang kalau sudah tahu dengan apa yang keyakinan mana yang belum dapat dia lakukan, apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki, sampai kita menemukan titik temu kesepakatan dengan murid bisa menemukan solusinya. Oke Pak, saya besok pada waktu pelajaran Pak Joko tidak akan tidur lagi. Tidak akan tidur di kelas Pak. Kita bikin perpus. Saya tidak akan tidur di kelas lagi Pak. Mulai kapan? Kan Di musola. mulai besok Pak pada waktu pelajarannya Pak Joko. Apakah akan kamu lakukan di pelajaran yang lain? Nah, kita terus Bagus itu. Nah, ketika itu sudah menjadi sebuah komitmen anak kita, kita yang bisa kita lakukan adalah memantau agar apa yang dihasilkan dari teori segitiga restitusi ini tetap berjalan. Dan memang itu tidak bisa serta-merta terus langsung berhasil Bapak Ibu. Butuh proses dan waktu. Tidak terus sekali kita melakukan restitusi terus langsung berhasil, tetapi harus membutuhkan konsisten dari kita sebagai guru. Di sini ada sedikit cuplikan video Bapak Ibu. Menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini KUD. Dulu ini KUD. Siang sana. Sudah lama nggak pernah sana. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari video tersebut kita diharapkan dapat memiliki inspirasi untuk bisa melakukan sebuah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Pada hari ini saya sudah dapat melaksanakan aksi nyata diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan.